hadirin jamaah sholat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada iblis, "Wahai iblis, bagaimana engkau mencelakakan atau membinasakan manusia-manusia?" Iblis menjawab dengan jujur. Memang iblis di hadapan Rasul jujur dia. Siapapun, ya iblis sekalipun tetap harus jujur. Tidak bisa bohong di hadapan Rasul. Apa jawabnya? Ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi. Saya binasakan, saya celakakan manusia itu dengan maksiat dan dosa. Dengan dua hal ini saja. Mula-mula saya menggoda, saya mengajak, merayu manusia itu untuk berbuat maksiat dengan janjian macam-macam sehingga mereka terpedaya lalu mereka berbuat maksiat. Itu yang pertama. Dengan berbuat maksiat mereka itu sudah mencelakakan dirinya, sudah menghancurkan fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fitrah mulia. Jadi kemuliaannya itu sudah binasa, sudah hancur dengan maksiatnya. Dari maksiatnya itu dia akan menghasilkan dosa. Dan dosa itu saya buat mereka untuk bertahan di dalam dosa. Mereka itu malas bertobat. Saya goda dia. Saya rayu dia supaya mereka tidak mau bertobat. Sehingga mereka menunda-nunda taubatnya. Mereka bertobat sekalipun tapi mereka tidak sesungguhnya. Kalau mereka ikut taubat secara jamaah, ya mereka asal saja. Saya rayu dia untuk tidak sungguhan, untuk tidak yakin, untuk tidak benar-benar bertaubat. Maka mereka akan senantiasa bertahan di dalam dosa. Dosa itulah yang membuat mereka itu rusak. Dosa itulah yang membuat mereka itu celaka. Hidupnya tidak tenang lagi. Ya, hidupnya tidak merasa tentram lagi. Dia stres di dalam hidup. Sehingga dengan itu dia cenderung melakukan kesalahan-kesalahan lagi. Karena az-zunub, dosa itu adalah barang yang menyusahkan hatimu. Selama ada dosa di dalam diri kita, maka kita kan selalu susah, selalu gelisah. Tak pernah senang orang yang ada menyimpan kesalahan-kesalahan. Kita akui atau tidak. Ya. Tapi oleh kita sendiri mengakuinya. Kadang kita malu mengakui pada orang lain. Mengapa kita susah sebenarnya? Mengapa kita tidak tenang? Mengapa kita tidak merasa bahagia? Tidak merasa tentram di dalam hidup kita? Ya. Untuk mencari jawaban itu kita tanya kepada diri kita, adakah dosa yang masih tersimpan? Adakah dosa yang belum kita bersihkan? Adakah dosa yang belum kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala?
Ternyata banyak kesalahan-kesalahan kita, banyak dosa-dosa kita yang kita belum bertobat, yang kita belum minta diampuni oleh Allah. Rupa-rupanya itulah yang membuat kita susah. Itulah yang membuat kita gelisah. Kegelisahan itulah yang akan dimanfaatkan lagi oleh iblis ini. Kesusahan inilah yang akan dimanfaatkan oleh iblis ini. Ketidaktenangan itulah yang dimanfaatkan oleh iblis lagi untuk dijerumuskan kita kepada hal-hal yang lebih rusak lagi. Gelisahnya seseorang yang sudah memperkosa atau menzinai seseorang. Kegelisahan itu dimanfaatkan oleh iblis. Biar ini perzinahan tidak akan diketahui orang, tinggal bunuh saja perempuan yang kau zinai itu. Itu kegelisahan yang dipergunakan oleh iblis itu untuk melakukan dosa lagi. Sehingga kita harus membunuh lagi. Sudah mencuri, ada yang tahu, ketahuan kita mencuri. Ada yang lihat, lalu gelisah kita. Tambah gelisah lagi, sudah mencuri, diketahui orang lagi, tampak gelisah. Nah, bagaimana untuk merahasiakan perbuatan jahat kita itu? Iblis mengajarkan kita lagi, kau bunuh saja itu, biar saksinya hilang. Bunuh lagi. Ya. Inilah ahlaktun nasa bizzunubi wal ma'asi. Iblis merusakkan kita. Ini perlu kita garis bawahi, adalah dengan maksiat dan dosa kita. Ketahuilah setiap maksiat yang kita lakukan itu, ya, ini adalah dorongan, ajakan daripada iblis. Dia mencari teman untuk mengumpulkan lebih banyak di dalam neraka. Ya. Mereka itu adalah yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Mereka itu selalu mencari para idolanya, mengumpulkan lebih banyak, lebih ramai, supaya mereka ramai di dalam neraka sa'ir. Jadi kita yang dirayu. Kita ini yang diajak. Kita yang digoda. Biar mereka ramai-ramai. Setelah sampai di sana, iblis mengatakan, inni bari'um minka. Dulu itu janji saya, kau sudah tahu saya adalah iblis. Iblis ini pembangkang dan pembohong. Kenapa kamu ikut? Pasti kamu itu akan saya bohongi. Adalah yang mengajak kita, iblis. Ketahuilah, ketika kita ingin melakukan kesalahan, ingin melakukan maksiat, ingat dan cepat kita sadar bahwa ini iblis sedang bermain. Iblis ini sedang menggoda kita. Iblis ini sedang merayu kita. Ini hati-hati, Pak. Kita harus selalu sadar bahwa kita itu adalah manusia-manusia yang dimuliakan, makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan iblis itu adalah makhluk yang sudah dikutuk oleh Allah. Iblis sudah bersumpah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kiamat dia akan merayu, membujuk, membinasakan manusia ini. Setiap bujukan-bujukan keburukan itu adalah ini iblis sedang main ini. Harus sadar kita. Ini sedang diajak kita untuk kehancuran kita. Sadar kita lebih cepat. Dan ketika kita sudah berhasil diajak untuk berbuat dosa, untuk berbuat maksiat, nah kemudian kita dibuat malas untuk bertobat, nah ini juga iblis sedang bermain. Mereka sudah berhasil dengan mengajak kita, membawa kita kepada maksiat, dan mereka ingin menunjukkan keberhasilannya lagi, menggoda kita untuk tidak bertobat. Nah inilah pengakuan daripada iblis. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya lagi, nah kalau itu caranya, itu jalannya engkau membinasakan umatku, manusia-manusia itu, nah lalu bagaimana mereka bisa membalasmu? Nah ini rahasia sebenarnya, tapi iblis harus jujur.
nggak boleh bohong di hadapan Nabi. Ini sebenarnya rahasia, nggak boleh dibilang ini, tapi harus dibilang. Wahai Rasul, ahlaktumuni bila ilaha illallah wal istighfar. Wahai Rasul, mereka akan mengalahkan saya. Mereka akan membuat saya hancur. Mereka akan membuat saya binasa. Bila ilaha illallah. Dengan kalimah la ilaha illallah. Mereka senantiasa bibirnya basah dengan la ilaha illallah. Saya akan binasa, saya akan hancur dengan kalimah itu. Saya tidak berdaya di hadapan orang-orang yang senantiasa mengucapkan la ilaha illallah. Dan mereka-mereka yang senantiasa beristighfar. Ahlaktumuni bila ilaha illallah wal istighfar. Dan dengan istighfar. Selalu mereka beristighfar. Beristighfar. Kalah dia. Seolah dia sudah membangun sebuah gedung besar. Lalu serta-merta datang badai, datang topan, datang gempa, menghancurkannya. Ya, gedung iblis itu adalah dosa dan maksiat-maksiat yang berhasil bangun melalui maksiat manusia, melalui dosa manusia. Goncangan besar yang akan dilakukan yang membuat itu runtuh bangunan yang dibangun oleh iblis itu adalah istighfar. Ini goncangan besar bagi bangunan iblis. Sia-sia pekerjaannya. Sia-sia usahanya. Sia-sia ikhtiarnya. La ilaha illallah. Itu goncangan besar. Maka kita senantiasa sendirian maupun saat kita dalam berjamaah atau berjamaah, ya perbanyakkan istighfar. Perbanyak istighfar. Apalagi sesudah sholat istighfar banyak-banyak. Itu kita akan meruntuhkan gedung besar yang sudah dibangun oleh iblis melalui dosa-dosa kita. Ada zikir la ilaha illallah. Ya, walau hanya 10 kali la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah merupakan goncangan besar yang bisa meruntuhkan gedung besar, kukuh yang dibangun oleh iblis dengan material maksiat dan dosa kita. Musnah, hancur. Dan kemudian bagaimana kamu dibuat sakit, dibuat lapar oleh manusia-manusia. Dengan bagaimana kamu juga bisa kenyang. Iblis menjawab, saya bisa kenyang, bisa makan dengan orang-orang yang makan. Siapa mereka? Mereka yang ketika makan dan minum tidak membaca bismillah. Dan saya akan sakit, saya lapar. Bila saya tidak bisa makan. Bila saya sering bersama dengan orang-orang yang selalu ketika makan membaca bismillah. Ketika minum membaca bismillah. Saya tidak bisa makan, saya tidak bisa minum. Maka saya lapar, saya kurus kering, lalu saya sakit. Maka biasakan bismillahirrahmanirrahim. Membuat iblis tidak berdaya dengan kita. Membuat iblis tidak kuat dengan kita. Kita makan, bismillahirrahmanirrahim. Minum, bismillahirrahmanirrahim. Kalau tidak bismillahirrahmanirrahim, kita minum, ya, gelasnya kita taruh, kita letakkan, iblis datang minum bersama. Ya, kalau makan tidak bismillahirrahmanirrahim, kita makan sesuap, dia duduk di hadapan kita, dia juga makan. Dia juga pegang makanan kita, nasi kita. Dia bisa kenyang, dia bisa sehat, lalu dia bisa mengganggu kita.
dengan kesehatan dan kekuatannya. Jadi biasakan itu la ilaha illallah, astaghfirullahaladzim, bismillahirrahmanirrahim. Tiga kalimat itu hendaknya kita membiasakannya untuk menjaga diri kita daripada gangguan iblis, daripada serangan iblis. Ini trik iblis untuk membinasakan kita. Kemudian juga puasa. Puasa itu adalah merupakan junnah, perisai yang membuat dia jauh dari kita. Ya, membuat dia jauh dari kita. Dia tidak bisa mendekat dengan manusia-manusia, dengan orang-orang yang melakukan ibadah puasa. Dia tidak bisa dekat. Sehingga dia susah sendiri, dia itu bagaikan di penjara, dia itu bagaikan dibelunggu, diikat. Dia ke sana puasa, dia ke sana puasa, dia ke sana puasa, dia ke sana puasa. Akhirnya dia tidak bisa kemana-mana. Semua orang berpuasa. Ya, bagaikan dia di dalam penjara, bagaikan dia sedang dibelunggu, dia sedang diikat. Nah, semua orang yang berpuasa, dia masih bisa mencari kesempatan pada saat manusia itu berbuka puasa. Bagaimana dia itu menggoda manusia untuk lupa membaca bismillah, untuk lupa membaca doa, untuk lupa dengan makanan-makanan yang halal. Dia masih cari kesempatan itu juga. Jadi maka mencari makanan yang halal itu adalah penjara bagi setan. Berbuka puasa dengan membaca bismillah, dengan membaca doa, dengan makanan dan minuman yang halal, ini penjara bagi setan, penjara bagi iblis. Gedung yang kita bangun satu harian penuh, dia bisa berdiri dengan kokoh, bisa berdiri dengan hebat. Ya, gedung yang kita bangun satu harian penuh itu dengan puasa kita, ya, dengan zikir kita, dengan i'tikaf kita, dengan pengajian kita, ini pahala-pahala besar, dengan jamaah kita. Itu material-material gedung mahliga yang kita bangun setiap hari itu jangan lupa. Ya, perbanyakkan material pembangunan itu, setiap hari kita bangun mahliga itu. Ya. Karena beda kualitas material yang ada dan jumlah material yang ada di dalam Ramadan itu dengan luar Ramadan itu sungguh beda. Sebagaimana kita ketahui bahwa sesungguh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang pahala orang yang pergi ke majelis taklim. Ya, sudah niat dari rumah, keluar rumah, ini ingin ikut pengajian. Apalagi pengajian di bulan suci Ramadan. Sudah niat untuk berjamaah. Ya, sudah niat untuk berjamaah. Jadi pahala sholat jamaahnya. Kalau di luar Ramadan itu kita diberikan pahala 27, selesai. 20 derajat, selesai. 27. Kalau di sini, selama bulan suci Ramadan, Rasul menyebutkan man dawama ala jama'atin, ya, man dawama ala jama'atin, a'tahullahu bikulli raka'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Barang siapa yang terus menerus menjaga sholat jamaah selama Ramadan, terus dia dalam jamaah dalam Ramadan. Dia berusaha untuk senantiasa bisa ke jamaah setiap Ramadan. Duhurnya jamaah, asarnya jamaah, maghribnya jamaah, isyanya jamaah, subuhnya jamaah lagi, terus berjamaah. A'tahullahu bikulli raka'atin madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Allah memberikan pahala ya dari satu rakaat salat jamaah kita itu madinatan tamla'u min ni'amillahi ta'ala. Satu mahligai, satu Madinah, satu kota yang penuh dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada bandingannya. Di bulan suci Ramadan, Pak. Dari satu rakaat Zuhur kita sudah jamaah 4 rakaat. Sudah dapat dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala Madinah
di dalam surga itu 4 mahligai yang penuh dengan nikmat. Terus asar lagi, maghrib lagi, isya lagi, subuh lagi. Bayangkan, ini material pembangunan kita, pembangunan akhirat kita. Tambah lagi ada niatnya untuk ikut majelis taklim, untuk ikut pengajian, untuk ikut tausiah. Ba'da zuhur, atau ba'da asar, atau ba'da subuh, ba'da isya, ba'da maghrib misalnya. Rasul mengatakan lagi, man hadara majlisal ilmi fi Ramadan, kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Barang siapa yang hadir ke majelis taklim, belajar, mendengar pencerahan-pencerahan, pelajaran-pelajaran agama. Ya. Kataballahu bi kulli qadamin ibadata sanah. Niscaya Allah akan menulis pahala baginya dalam setiap 1 tumit. Itu pahala ibadah 1 tahun. Pahala ibadah 1 tahun, Masya Allah. Pahala ibadah 1 tahun. Setiap tumit. Ini material semuanya. Kita berusaha, kita membangun, kita bangun itu dari seharian, dari terbit fajar itu sampai terbenam matahari. Kita tahan lapar, berpuasa, kering mulut kita, kering bibir kita, lemas tubuh kita. Kita berjuang itu membangun. Terus kita sedang membangun. Ini kita semuanya sedang membangun sebuah mahligai kita, pembangunan akhirat kita. Lalu duduk saja, tapi kita hakikatnya sedang membangun. Ini pahalanya terus ngalir, dicatat terus, dicatat. Apalagi kita beriktikaf. Yang lupa iktikaf, yang iktikaf dulu. Ya, sedang beriktikaf itu dibangun terus. Ya. Iblis ini susah. Ya, iblis ini sedang gelisah, Bapak Ibu. Apa yang ia lakukan itu? Apa yang harus ia kerjakan? Kesempatan ia itu, ya, itulah dia. Di ujungnya nanti dia berusaha. Walaupun dia dalam keadaan lemah, dalam keadaan sedikit merangkak, ya dia berusaha terus. Dia tidak pernah menyerah. Ya, dia terus berusaha. Ketika kita membeli makanan, diikuti dia. Ketika kita membeli jajanan, diikuti dia. Ya, bagaimana kita dirayu di sana, kita bisa menipu. Ya, kita bisa mengambil lebih. Ya, kita beli kue 5, ambil 6. Begitu juga yang menjual. Ya, bagaimana bisa menipu, bagaimana bisa biar dapat untung yang banyak. Itu iblis main di sana. Sehingga keduanya menghasilkan yang haram. Yang membeli menghasilkan yang haram. Yang menjual menghasilkan yang haram. Ya, lalu kita makan, kita konsumsi bersama dengan keluarga. Waktu berbuka puasa, hancur lebur bangunan yang tadinya kita bangun dengan begitu kuat, begitu sungguh dan sudah berdiri dengan begitu megah, hancur seketika. Kapan hancurnya? Saat kita berbuka puasa, mencicipi makanan yang haram. Kita minum minuman yang haram. Ini iblis main, Bapak Ibu. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Ya, memberikan rahmat kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, selama di bulan suci Ramadan ini dengan rahmat yang sangat besar. Iblis-iblisnya itu ya dibelenggu biar dia tidak bisa bergerak begitu leluasa. Biar dia tidak bisa bekerja begitu sempurna. Ya, dibelenggu iblisnya. Kalau iblis yang sedang dibelenggu kita juga masih kalah, bagaimana dengan iblis yang bebas? Ya. Lidah kita masih belum putus, masih panjang. Selama Ramadan lidah masih panjang, dijulur, ditarik oleh iblis. Masih terjulur, masih panjang. Kapan lagi mau dipendekkan, kapan lagi mau digunting? Ya.
terus meludah, tidak pernah menelan. Dia berusaha terus meludah, tak pernah menelan. Kapan kita akan menelan? Lidah kita masih panjang, lidah kita masih bohong, lidah kita masih menggunjing orang, lidah kita masih menghasut orang. Ya, lidah kita masih sombong. Ya. Tutur kata kita itu masih kita lempar ke orang. Kesabaran kita tidak pernah ada, terus kita ludah. Tak pernah menelan. Kesabaran sedikit pun tidak ada. Kapan kita akan terbimbing? Kapan kita akan terbentuk dengan baik oleh puasa ini, oleh Ramadan ini? Tidak akan pernah. Ya, tidak akan pernah. Maka Allah memberikan kita kesempatan yang begitu besar di dalam bulan suci Ramadan, ya, kepada umat Nabi Muhammad SAW itu adalah untuk bisa menggunting lidahnya. Bagaimana menggunting lidahnya? Ya, jangan sekali-kali kita menjulurkan lidah, menghasut orang, memfitnah orang, menghibah orang. Ini semua akan jadi sia-sia. Dengan menghibah, semua akan jadi sia-sia. Sudah sering itu kita sampaikan. Ya, ghibah itu akan dapat menyia-nyiakan amal kita, meskipun hebat sekali amal kita. Gedung yang sudah kita bangun itu semuanya akan menjadi nihil, menjadi sirna, tidak ada arti apa-apanya, tidak berbuahkan hasil apa-apa. Ya. Maka dengan memasuki awal Ramadan ini, hari ini hari pertama kita sudah sampai di tanggal 1 Ramadan 1443 Hijriah ini. Ya, kita berusaha ya dengan memperbanyak istighfar setiap saat, memperbanyak zikir la ilaha illallah. Jangan lupa dengan bismillahirrahmanirrahim. Cari makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi dan diberikan kepada keluarga. Yakin untuk berjamaah, gunting lidah. Telan, jangan lebih banyak meludah. Ya. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan predikat yang kita dambakan, ya, yakni predikat takwa, menjadi orang yang muttaqin. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu berpuasalah kepada diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana juga diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi dengan puasa itu kita akan jadi orang yang bertakwa. Jadi ibadah puasa adalah ibadah yang sangat potensial. Ya, yang besar potensinya untuk menjadikan hamba Allah yang berpuasa itu sebagai orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua akan dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini dengan baik dan sempurna. Nah, kemudian Bapak Ibu